Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi dengan senyuman atas serangan balik Ukraina di Kharkov. Putin juga memperingatkan bahwa Rusia akan merespons lebih kuat jika pasukannya sendiri berada di bawah tekanan. Pengumuman itu disampaikan Putin usai menghadiri KTT Organisasi Kerjasama Shanghai di Samarkand, Uzbekistan, Jumat, 16 September 2022. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk mencegah rencana Barat memecah belah Rusia. Moskow, kata dia, tidak terburu-buru di Ukraina. Tujuan dari operasi militer khusus ini juga tidak berubah. Ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut, sepekan yang lalu. Pihak berwenang Kiev mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan dan melakukan operasi serangan balasan yang aktif. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya, bagaimana akhirnya, kata Putin sambil tersenyum, dikutip dari Reuters. Ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv, Ukraina Timur Laut, sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur, termasuk bendungan suplai dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu bisa menjadi lebih buruk. Baru ini, Angkatan Bersenjata Rusia telah melakukan beberapa pukulan sensitif. Anggap saja itu adalah peringatan. Jika situasinya terus berkembang seperti ini, maka responsnya akan lebih serius, katanya. Putin juga mengatakan Rusia secara bertahap mengambil kendali atas wilayah baru Ukraina. Ditanya apakah apa yang dia sebut, operasi militer khusus, perlu dikoreksi, Putin menjawab. Rencana itu tidak dapat disesuaikan. Staf umum menganggap satu hal penting, hal lain sekunder, tetapi tugas utama tetap tidak berubah, dan itu sedang dilaksanakan, individualisir struktur Putin. Tujuan utamanya adalah pembebasan seluruh wilayah Donbas, tandasnya. Militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur, termasuk bendungan suplai dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu bisa menjadi lebih buruk. Baru ini, Angkatan Bersenjata Rusia telah melakukan beberapa pukulan sensitif. Anggap saja itu adalah peringatan. Jika situasinya terus berkembang seperti ini, maka responsnya akan lebih serius, katanya. Putin juga mengatakan Rusia secara bertahap mengambil kendali atas wilayah baru Ukraina. Ditanya apakah apa yang dia sebut, operasi militer khusus, perlu dikoreksi, Putin menjawab. Rencana itu tidak dapat disesuaikan. Staf umum menganggap satu hal penting, hal lain sekunder, tetapi tugas utama tetap tidak berubah, dan itu sedang dilaksanakan, customized organization Putin. Tujuan utamanya adalah pembebasan seluruh wilayah Donbas, tandasnya. Donbas terdiri dari dua provinsi yang sebagian besar berbahasa Rusia di Ukraina Timur. Pertama yakni Luhansk, yang sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan separatis yang didukung Rusia dan Rusia. Provinsi kedua yakni Donetsk, yang sebagian dari wilayahnya juga telah berada di bawah kendali. Namun, Rusia sekarang menempati sekitar 1/5 dari Ukraina secara keseluruhan, termasuk sebagian besar provinsi Zaporizhia dan Kherson di selatan. Di luar itu ada Crimea, yang direbutnya pada tahun 2014 dan dianggap sebagai bagian dari Rusia. Kuburan massal di Izium. Pejabat Ukraina mengaku menemukan tanda penyiksaan pada beberapa jasad yang ada di kuburan massal di luar kota Izium. Kota Izium di Provinsi Kharkiv sebelumnya berhasil direbut kembali oleh pasukan Ukraina setelah sempat dikuasai oleh pasukan Rusia. Diberitakan sebelumnya, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan M. Kuburan massal di Izium. Pejabat Ukraina mengaku menemukan tanda penyiksaan pada beberapa jasad yang ada di kuburan massal di luar kota Izium. Kota Izium di Provinsi Kharkiv sebelumnya berhasil direbut kembali oleh pasukan Ukraina setelah sempat dikuasai oleh pasukan Rusia. Diberitakan sebelumnya, ada lebih dari 440 mayat
yang ditemukan di kuburan massal di Isium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv, Oleg Shnegubov mengatakan beberapa jasad itu dalam kondisi tangannya diikat di belakang punggung. Kami berada di lokasi pemakaman massal orang, warga sipil yang dimakamkan di sini, dan sekarang, menurut informasi kami, mereka semua memiliki tanda kematian yang kejam, Individualized Organization Shnegubov di lokasi tersebut, lapor ke GTKFR. Ada mayat dengan tangan terikat di belakang punggung mereka. Setiap fakta akan diselidiki dan akan dievaluasi dengan benar dan sah, imbuknya. Artikel ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul sambil menyeringai, ini tanggapan pertama Putin soal kekalahan pasukan Rusia di Kharkiv.